Salam dan bahagia, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penghasilan kena pajak wajib pajak badan, orang pribadi, dan badan usaha tetap atau BUT. Yang pertama, PKP wajib pajak badan, orang pribadi, dan BUT. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak luar negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung berdasarkan penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Secara singkat, penghasilan kena pajak wajib pajak badan dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan PTKP tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Yang berikut cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan pembukuan. Yang kedua, menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikut, menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya, wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya persentase. Norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang berikut, menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurangi PTKP. Yang kedua, penghasilan kena pajak WP badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Baik, saya akan melanjutkan. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak anto kawin, istri tidak bekerja, dan mempunyai 3 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misalnya, besarnya persentase norma untuk industri rotan di Cirebon adalah 12,5% dan dokter di Jakarta 45%. Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon setahun sebesar 400 juta. Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta setahun 100 juta. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Dari industri rotan sama dengan 12,5%
dikali 400 juta sama dengan 50 juta. Sebagai seorang dokter, 45% dikali 100 juta sama dengan 45 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan 95 juta. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 21.120.000 dan penghasilan kena pajak sebesar 73.880.000. Berikutnya, penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan. Wajib pajak badan diharuskan untuk melakukan pembukuan. Penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH dan kompensasi kerugian sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut sebagai penghasilan neto. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari 5 tahun. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPH. Contoh 1, penjualan bruto sebesar 6.100.000.000, retur penjualan sebesar 60 juta, potongan penjualan sebesar dikurangi potongan penjualan sebesar 40 juta sama dengan 100 juta. Penjualan neto sebesar 6 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5.400.000.000. Laba usaha atau penghasilan neto usaha sebesar 600 juta. Penghasilan di luar usaha sebesar 50 juta, dikurangi biaya-biaya di luar usaha sebesar 30 juta. Penghasilan neto di luar usaha sama dengan 20 juta. Total penghasilan neto sebesar 620 juta. Jika terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, digunakan hal berikut ini. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurangan atau biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPH dikurangi kompensasi kerugian. Contohnya, seperti pada contoh 1, jika terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar 10 juta, PKP-nya menjadi berikut. Penghasilan neto sebesar 620 juta dikurangi kompensasi kerugian sebesar 10 juta. Maka, penghasilan kena pajaknya sama dengan 610 juta. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Katarina Aprila Sumule, NIM 2019-017054. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan kena pajak orang pribadi. Yang pertama, cara menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi adalah dengan mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebelum mengalihkan dengan tarif progresif PPH pasal 17 untuk mengetahui besarnya PPH terutang. Kemudian ada tabel tarif penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, PKP-nya sebesar 50 juta. Untuk tarif bagi yang memiliki NPWP itu tarifnya 5%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP itu tarifnya 6%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta, tarif yang memiliki NPWP itu sebesar 15%, kemudian yang tidak memiliki NPWP sebesar 18%. Kemudian yang ketiga 250 juta sampai 500 juta. Tarifnya itu bagi yang memiliki NPWP sebesar 25% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 30%.
Kemudian di atas 500 juta, tarif bagi yang memiliki NPWP itu tarifnya 30%, dan yang tidak memiliki NPWP tarifnya 36%. Kemudian, contoh perhitungan penghasilan kena pajak orang pribadi. Pakelik adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta rupiah dalam 1 tahun. Saat ini, Pakelik berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Pakelik? Saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Penghasilan 1 tahun dari Pakelik tadi 280 juta rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta rupiah karena Pakelik belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Kemudian penghasilan kena pajaknya itu yaitu penghasilan 1 tahun tadi dikurang dengan PTKP dari Pakelik sebesar 280 juta dikurang 54 juta rupiah, hasilnya 226 juta rupiah. Kemudian PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 2.500.000, dan 15% dikali 176 juta rupiah sama dengan 26.400.000 rupiah. Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pakelik adalah sebesar 2.500.000 ditambah 26.400.000 sama dengan 28.900.000 rupiah dalam 1 tahun. Kemudian penghasilan kena pajak bagi wajib pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kemudian, cara menghitung penghasilan kena pajak bagi bentuk usaha tetap, yaitu PKP bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian tarif pajak PUT. Yang pertama, pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian, hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang tersebut. Kemudian yang ketiga, sebelumnya tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak yang berlaku pada Undang-Undang PPh nomor 17 tahun 2000 ditetapkan sebesar 10-30% mulai dari penghasilan kena pajak 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah ke atas. Kemudian perlu diingat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4. Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Apabila atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak, penghasilan pasal 26 ayat 4 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan
atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi secara komersial. Contoh perhitungannya, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2009 sebesar 17.500 juta. Pajak penghasilan 28% dikali 17.500 juta dengan hasil 4.900 juta. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak sebesar 12.600 juta. Pajak penghasilan yang dipotong 20% dikali 12.600 juta dengan hasil 2.520 juta. Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut sebesar 12.600 juta ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Contoh berikutnya, Foods Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2015 sebesar 1 miliar. Perhitungan pajak atas BUT tersebut adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar, PPh terutang 25% dikali 1 miliar dengan hasil 250 juta. Penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 750 juta. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar 20% dikali 750 juta atau sama dengan 150 juta. Namun, apabila atas penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut sebesar 750 juta ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi, tidak ada pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% atau sebesar 150 juta. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama. Dengan cara perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa. Contoh berikut, peredaran bruto sebesar 10 miliar. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 8 miliar. Setelah itu dikurangi dengan mendapatkan hasil sejumlah 2 miliar. Penghasilan bunga 50 juta. Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat sebesar 2 miliar. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 1 miliar 500 juta. Setelah itu dikurangi dengan hasil 500 juta. Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap sebesar 1 miliar. Setelah itu dijumlahkan dengan mendapatkan hasil sejumlah 3 miliar 550 juta. Biaya-biaya menurut pasal 5 ayat 3 sebesar 450 juta. Setelah itu dikurangi penghasilan kena pajaknya sebesar 3 miliar 100 juta. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.